Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap, Alhamdulillah. Ini ngopi pertama hari ini. Kan tadi sibuk setengah mati ya, jadi sekarang baru mulai ngopi lagi siang. Satu kali aja ngopi hari ini. Mau bahas sedikit tentang bagaimana cara saya menilai proposal ya. Baik itu proposal penelitian atau proposal bisnis. Jadi kalau saya ngajar bisnis, kemudian saya harus menilai grup-grup yang melakukan pitching. Bagaimana saya menilai pitching dari sebuah proposal. Baik itu ide apa sih namanya, ide bisnis atau ide kuliah ya. Yang pertama yang saya nilai adalah idenya ya. Idenya itu apa sih gitu. Nah, idenya itu biasanya terkait dengan problem or problems to be solved. Jadi idenya itu apa sih sebetulnya, masalah yang ingin dipecahkan itu apa. Jadi ada ide itu yang besar, ada ide yang kecil. Contoh, ide membuat usaha membuat hijab. Nah, kalau itu menurut saya masih termasuk ide yang kecil. Kenapa? Karena sudah banyak yang melakukannya. Kalau belum ada, ide besar tuh, ya ide besar. Tapi kalau ini udah banyak ya. Jadi saya selalu mengatakan atau bertanya, emang problemnya dengan yang usaha-usaha yang sudah ada ini apa masalahnya gitu ya? Kalau sudah ada yang menyelesaikan masalah itu, mendingan kita beli aja dari mereka. Kan udah selesai masalahnya. Ada banyak masalah lain lagi yang harus kita pecahkan. Ya itu jadi itu ide itu ya. Jadi idenya itu ya kecil besarnya. Besar lagi ide memindahkan umat manusia ke Mars. Besar. Malah mungkin kebesaran. Mungkin hanya Elon Musk yang bisa melakukan itu ya. Ya berarti itu idenya besar. Tapi nanti kita bahas ya tadi kemungkinannya lagi-lagi ya. Tapi ini idenya dulu ya, soal ide. Grandiose. Jadi idenya harus ini dulu. What problems are you trying to solve? Dan problemnya itu harus problem yang menurut saya besar gitu ya, problemnya besar. Jangan problem yang acak-acak gitu. Problem ya, jadi what problem or problems are you trying to solve, itu dulu idenya. Ide ingin membuat kopi enak, nah itu terlalu generik ya. nggak jelas. Bukannya banyak orang juga yang sudah pengen membuat itu ya. Jadi itu ide soal memecahkan masalah sampah di kota. Oh, itu idenya bagus. Meskipun lagi-lagi sudah banyak orang yang melakukannya, tapi nanti ya yang berikutnya lagi itu ya. Itu jadi pertama adalah idenya dulu ya. Jadi idenya itu, ide ingin membuat kaos dengan tulisan Budi Raharjo, nggak terlalu kecil itu idenya. Ide ingin membersihkan lahan atau garden atau kebun di depan rumah saya. Ya kecil itu karena ini sendiri ya. Ya itu jadi ya yang pertama itu ya, besar kecilnya. Nah besar kecilnya tentu saja itu bergantung kepada penilainya. Dalam hal ini adalah saya kebetulan. Yaitu berarti berdasarkan pemikiran saya atau subjektivitas dari saya, apa yang saya maksud dengan besar dan kecil. Nah biasanya kalau yang saya melihat kenapa saya masuk akal jadikan penilai, karena saya sudah melihat banyak gitu. Udah jalan kemana-mana dan menilainya udah banyak, ketemu dengan orang banyak sehingga nemu ide itu ya, atau saya sudah mendengarkan banyak ide sehingga bisa membandingkan mana yang besar dan yang kecil. Ya itu tapi tadi ya relatif juga. Jadi yang menjadi juri memang harus dipastikan juga jurinya sudah punya jam terbang yang tinggi juga ya. Itu ya besar kecilnya. Yang kedua, nah ide itu terkaitkan dengan yang pertama ya, seberapa relevannya atau dampaknya dengan sekarang gitu ya. Kalau misalnya tadi ide memindahkan orang ke Mars itu memang dampaknya besar ya, tetapi itu masih future ya, sehingga saya akan meragukan jika Anda mengusulkannya. Kalau Elon Musk mengusulkannya ya saya nggak heran, tapi kalau Anda, kenapa Anda gitu ya? Apa emang kemampuan Anda siapa Anda gitu ya, itu nanti dipertanyakan. Jadi yang kedua itu tadi adalah azas manfaatnya. Azas manfaat. Nah manfaat itu bisa ditransformasikan atau diterjemahkan kepada rupiah, yaitu besarnya pasar. Tapi ada juga yang tidak ya, yang misalnya ini manfaatnya bisa mencerdaskan banyak anak-anak SD gitu. Itu kalau nanti ya memang benar idenya betul-betul, itu benar, azas manfaatnya besar.
Tapi saya nggak tahu ngeduitinnya. Itu nanti dulu ya, ngeduitinnya itu lain lagi. Atau membuat orang menjadi lebih sehat, banyak orang lebih sehat. Jadi exactly duitnya tuh seperti apa tuh belum tentu jelas ya. Tetapi kita udah ngeliat, oh asas manfaatnya yang besar ya, bukan hanya untuk Anda ini. Kalau tadi ya membuat parkiran di depan rumah, ya itu memecahkan masalah saya gitu. Tapi asas manfaatnya ya saya sendiri yang menikmati, bukan hanya. Tadi juga ada ya misalnya permasalahan sampah Kota Bandung, ya asas manfaatnya bagi Kota Bandung ya, orang penduduk Kota Bandung ya. Jadi kota Jakarta, kota Surabaya tidak bisa menikmati itu gitu ya. Tetapi itu bahwa ide itu kemudian nanti bisa direplikasi di Jakarta, Surabaya, Semarang, Lampung, Pontianak ya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu cerita lain ya, tetapi kita lihat dulu asas manfaatnya gitu. Asas manfaat atau bisa disamakan juga dengan market share gitu ya, atau tadi ya, Pak, saya mau buat hijab karena pasar hijab besar. Iya, tapi tadi ya, itu menurut saya tidak menarik bagi saya yang menilai, biasanya tidak menarik ya. Ntar dulu ya. Ada orang yang tetap menarik tuh ya, biarin aja yang penting banyak duitnya gitu. Ya kalau saya enggak ya. Ya jadi begitu ya. Jadi idea big or small, kemudian itu efeknya atau dampak dari idenya itu ya, seberapa dahsyat atau seberapa relevan ya ide itu dengan masyarakat atau penduduk dunia, umat manusia gitu ya, atau pasangan kecil. Jadi kalau ada manfaat tadi ya, meskipun kita tidak bisa menerjemahkannya di duit, tetap akan saya nilai gede ya, gitu ya. Yang ketiga adalah depth-nya nantinya ya. Kalau ini ide, ini biasanya cuma ide aja itu udah bagus ya, tetapi ada tambahan lagi depth. Depth itu maksudnya yang bersangkutan ini, yang mengusulkan ini sudah melakukan evaluasi lebih dalam lagi terhadap ide itu. Jadi bukan sekedar ide yang dia mikir-mikir, menghayal, itu udah bagus. Bagi saya menghayal tuh bagus, ide menghayal. Tetapi dia sudah melakukan studi literatur atau melakukan perbandingan ya terhadap kompetitor atau orang-orang lain yang sudah melakukannya. Nah itu depth-nya udah bagus ya. Atau kalau dia sudah membaca papernya, atau dia sudah membuat prototipenya, atau sudah, jadi dia sudah bukan hanya sekedar ide, tetapi sudah lebih jauh dari itu. Sudah melakukan analisis, membuat tabel perbandingan, itu depth-nya. Ya, jadi dia sudah inilah ya. Jadi bukan hanya sekedar ide, tetapi sudah mulai idenya itu sudah mulai diasah sama dia. Jadi artinya apa? Artinya dia benar-benar serius ya, udah lebih serius ya. Nah itu dari yang pertama saya nilai ya. Ya, jadi pertama tadi adalah idenya seberapa besar dampak atau pasar atau manfaat gitu ya. Jadi itu ide-ide yang ini. Yang ketiga adalah baru depth-nya. Depth-nya itu terkait dengan Anda sudah, ini depth-nya ini biasanya dilihat tuh dari laporannya atau dari proposalnya. Kalau yang tadi ide ini kan bisa ngomong aja, kalau ini bisa dilihat lagi dari dia sudah mengerjakan apa, depth-nya lagi ya. Nah boleh jadi yang dua tadi tuh utama, yang ini bonus bisa jadi, atau dia dijadikan juga sama ya, setara. Nah persentasenya ini sama, apakah sama atau beda-beda? Ya menurut saya beda ya sebetulnya. Yang pertama itu yang lebih besar ya, yang ini yang dua pendukungnya ini ya oke lah. Tapi kadang-kadang bisa disebut sama juga ya, karena tadi proposalnya atau idenya besar, tetapi sebetulnya dia baru ide aja. Ya ide itu cuma 1% sebetulnya. Nanti ke belakangnya ini 99%. Jadi ya ide itu bagus ya. Kalau dalam tahap idealization ya, atau mencari ide gitu ya, atau kalau proposalnya baru awal sekali, ide itu lebih besar. Tapi nanti kalau udah ronde kedua atau tahap kedua, ide itu yang baru lain-lainnya. Jadi itu tahap pertama. Nanti setelah itu baru kita bicara tentang presentation dari idenya itu tadi ya. Kalau presentation itu gimana tulisannya, materi presentasinya, ada videonya, ada contohnya, prototipenya, cara dia presentasi. Tapi itu masalah presentation ya, masalah presentasi. Tapi yang pertama idenya dulu, gitu ya. Jadi nanti yang kedua masalah presentasi sesuai dengan standar enggak, penulisannya gimana. Kalau buat makalah itu ada sesuai dengan ininya, bagaimana dia menampilkan tabel, bagaimana dia menampilkan gambar atau figur, bagaimana ini sesuai dengan standar referensi dan seterusnya. Itu masalah formatting yang kedua gitu. Jadi kalau ketemu saya yang penting yang tadi ya. Nah nanti bagian kedua itu juga tadi bagaimana menyampaikannya dalam hal yang singkat tapi padat, tidak banyak kata-kata ya. Jadi saya begitu ngeliatnya, langsung saya tahu maksud Anda itu apa. Ini keren nih idenya gitu ya.
Oke, nanti saya cariin orang lain membantu gitu. Gitu. Nah, sekarang sekeren dengan ide ngopi ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semuanya ya. Nanti saya lanjutkan lagi dengan kriteria pitching atau kriteria proposal, baik itu proposal bisnis atau proposal penelitian. Sehat. Assalamualaikum.